Ada yang menarik apabila kita membahas mengenai Pulau Madura. Pulau yang bertetangga dengan Pulau Jawa ini memang memiliki keeksotisan tersendiri, beragam budaya berjejer di sini. Ada yang pernah berkunjung ke Madura. Berikut 7 fakta unik tentang Madura. 1. Menikah muda di Madura. Pernikahan dini di Madura sudah menjadi hal yang biasa. Di sini kamu bisa menemukan orang usia belasan yang sudah mengarungi hidup rumah tangga, walaupun diatur oleh ketentuan mengenai patokan usia pernikahan. Hal itu tidak menghalangi para orang tua untuk menikahkan anak mereka yang masih muda belia. Gak heran kalau para gadis Madura sudah bisa dipinang sejak usia 14 tahun. Hal itu bukan tanpa alasan, melainkan untuk menghindari para muda-mudi dari tindakan dosa dan untuk meringankan beban orang tua. 2. Tradisi carok masih dipertahankan. Jangan sekali-kali kalian pernah menurunkan harga diri orang Madura. Orang Madura memang dikenal dengan wataknya yang keras. Gak heran kalau dalam menyelesaikan permasalahan mereka memilih cara yang keras, salah satunya dengan cara carok atau duel-duel sampai mati dengan menggunakan celurit atau senjata tajam yang lainnya. Orang Madura memiliki prinsip lebih baik mati daripada malu. Gak heran mereka rela mengorbankan nyawanya untuk membela harga diri. 3. Bahasa Madura terdiri dari level dan dialek yang berbeda. Gak hanya bahasa Jawa yang memiliki level dan dialek yang khusus seperti bahasa Jawa Ngoko, Kromo dan Kromo Inggil. Bahasa Madura juga memiliki 3 tingkatan bahasa seperti bahasa Jawa. Tingkatannya yaitu iya, enggi, enten, dan enggi bunten. Sama, bahasa tersebut digunakan bergantung dengan lawan bicara kita. Soal dialek, Madura juga memiliki dialek yang berbeda di tiap daerah. Ada dialek Pamekasan, Bangkalan, Bawean, Sampang, Sapudi dan Sumenep. Masing-masing daerah memang memiliki dialek yang menjadi ciri khas. Sebagai acuan digunakan dialek Sumenep akibat kebiasaan para raja Madura zaman dulu. 4. Sifat religiusnya yang tinggi. Di Madura mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya masjid dan pusat pembelajaran agama Islam yang dibangun di sini. Bahkan di Sumenep ada sebanyak 230-an pondok pesantren yang tersebar hingga pelosok. Hampir semua orang di Madura menempuh pendidikannya di pesantren. Gak heran kalau mereka jadi sangat patuh dan loyal pada kiai dan ustadznya. 5. Berangkat haji menjadi tujuan hidup semua orang Madura. Hal ini masih berhubungan dengan sifat religius masyarakat Madura. Apapun mata pencaharian orang Madura, baik di Madura atau di kota lain, menghasilkan satu tujuan, yaitu mengumpulkan pundi-pundi rupiah yang banyak agar bisa menunaikan ibadah haji di Mekah. Selain itu, memiliki titel haji di depan nama merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Madura. 6. Daya magis yang masih kental di Madura. Jalan beriringan, sifat religius masyarakat Madura juga seimbang dengan sifat percaya pada hal-hal yang berbau magis. Hal itu dibuktikan dengan masih bertahannya ritual magis hingga saat ini.
Salah satunya adalah tradisi rokatase, yaitu tradisi penghormatan yang ditujukan oleh para penguasa laut. Tujuannya tidak lain adalah untuk memohon keselamatan bagi para nelayan dan untuk mendapatkan hasil tangkapan ikan yang melimpah. 7. Balas-balasan jumlah isi amplop. Pada saat perayaan pernikahan sudah wajar untuk memberikan uang dalam amplop. Hal itu memang sudah wajar dilakukan di berbagai daerah. Hal yang berbeda di Madura adalah tradisi membalas amplop dengan jumlah yang sama. Contohnya, apabila kita datang ke pernikahan A dengan memberikan amplop berisi uang Rp50.000, maka saat kita menikah si A juga akan memberikan uang sejumlah tersebut di dalam amplop, begitulah seterusnya.